Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semuanya, berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat Wahyu semua, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan adanya berita yaitu 1.000 anggota legislatif itu main judi online. Ini salah satu berita saya ambil dari kompas.com tanggal 26 Juni 2024 dengan judul PPATK ungkap lebih dari 1.000 anggota legislatif main judi online. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. Jadi ada lebih 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, kata Ivan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 26 Juni 2024. Ia menyebutkan setiap anggota legislatif dapat menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga 25 miliar, sementara perputaran uangnya secara umum mencapai ratusan miliar. Wah, ternyata Indonesia parah, Indonesia juara judi. 1.000 DPR atau DPRD terlibat. Nah, kapan mikirin rakyat? Untuk itu, saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Bagaimana kabarnya juga? Baik, alhamdulillah. Kita semua dalam kondisi baik, tetapi ternyata kondisi Indonesia tidak semakin membaik, justru semakin rusak, Ustadz. Atau Bang Rocky. Artinya memang ada 1.000 anggota DPR, DPRD terlibat judi online. Ini kurang lebih yang transaksinya mencurigakan yang terkait judi online ini mencapai lebih 600 triliun total, yang setara 20% APBN kita. Dan jumlah pemain judi ini totalnya hampir 3,2 juta. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan sudahlah anak-anaknya main judi online, bapak-bapaknya main judi online, ya kan? Sekarang rame anggota DPR, DPRD dengan jumlah yang sangat fantastis, seribuan, mereka juga main judi online. Ya. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi ini? Iya, satu kata ya, parah gitu untuk Indonesia itu. Jadi kalau sudah sampai ke level aparat, pejabat, bahkan kalau kita lihat wakil rakyat di DPR, ini kan wakil rakyatnya orang-orang yang akan membuat hukum, yang membuat aturan untuk mengatur kehidupan berbangsa bernegara. Nah, kalau mereka sibuk urusan judi, bisa dibayangkan kapan mikirin rakyat gitu. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana rakyatnya mau sejahtera, bagaimana negaranya mau maju, bagaimana masyarakatnya bisa mencapai tujuan dari kehidupan berbangsa bernegara itu menjadi masyarakat adil dan makmur. Saya pikir ini suatu hal yang sangat memprihatinkan, apalagi dilakukan oleh legislatif. Para legislator itu, kalau kita bilang inilah simpul-simpul wakil rakyat atau pimpinan-pimpinan eh, masyarakat yang menjadi wakil di DPR, punya kewenangan lebih, punya hak-hak istimewa yang banyak, tapi justru memberi contoh yang tidak baik. Bahwa kalau mereka saja sudah uh, ikut aktif dalam berjudi, tentu pikiran, tenaga, bahkan tadi dibilang uang, itu Hmm. tentu tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Mungkin bisa jadi ini juga sumber terjadinya manipulasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan seterusnya. Itu salah satunya gara-gara judi, misalnya gitu. Dan ini sangat memprihatinkan karena sudah dilakukan di level negara, Hmm. pejabat negara, institusi negara yang anggotanya, yang mestinya dia salah satu orang yang bisa dicontoh, memberi contoh yang buruk.
Dan ini kalau dicontoh oleh masyarakat makin parah lagi berarti masyarakat. Mungkin itu yang dibilang kita kapan bisa memperbaiki masyarakat kalau di level pimpinan-pimpinannya aja seperti ini. Belum lagi kita cek di level legislatif, di level yudikatif, di level eksekutif. Bisa jadi jauh lebih besar lagi. Nah ini mungkin PPATK mungkin dilanjutkan lagi. Cek itu ada menteri dan jajarannya yang terlibat tidak itu. Di jajaran, kalau di jajaran TNI Polri kan sudah mereka cek sendiri ya, dan Hmm, ternyata banyak juga yang terlibat itu, sampai HP ya. diperiksa. Saya pikir ini juga sudah mewabah sampai ke hampir semua lini di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi negara kita ini gagal dalam menjalankan misi sebuah negara, yaitu untuk memikirkan rakyat, melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, kemudian mensejahterakan rakyatnya. Saya pikir baru dari segi itu saja sudah gagal karena mereka sibuk sendiri untuk Hmm. bermain judi, memperkaya diri, kemudian kapan mereka bisa memikirkan rakyat dengan baik. Saya pikir itu poin yang paling krusial ketika kita mendengar kabar 1.000 legislator yang terlibat dalam judi, mau online atau judi langsung. Apalagi kalau kita lihat di tubuh aparat juga banyak yang terlibat. Ini memprihatinkan sekali. Begitu Bung Wahyu. Baik, jika ada tanggapan seperti ini Bang Rocky, uang yang mereka gunakan juga uang pribadi mereka gitu, kira-kira apa tanggapannya Bang Rocky? Meskipun mereka ya kita lihat memang mereka pejabat gitu, tapi misalkan mereka berkelit gitu, bahwa uang yang mereka gunakan untuk judi adalah uang pribadi begitu Bang Rocky? Iya, ini judi ini unik ya. Betul uang pribadi, kalaulah uang pribadi, tetapi kan mereka digaji oleh rakyat Hmm, untuk berpikir, kemudian bekerja untuk mengurusi rakyat. Nah, hmm, kalau berjudi pasti sudah menghabiskan waktu, pikiran, ya, tenaga, bahkan bisa jadi uangnya bukan uang pribadi itu, gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau saja mereka sudah berjudi, bisa dipastikan mereka ada korupsi, korupsi waktu, korupsi tenaga, pikiran, yang perhatian sebenarnya untuk mengurusi rakyat, sudah digaji oleh rakyat, mereka justru untuk memikirkan bagaimana berjudi. Saya pikir ini pertanyaan itu tidak rasional gitu, dan juga memang para penjudi itu praktis tidak ada yang rasional karena ini kan bertaruh gitu ya. iya, Kalau apa ini kan perbuatan yang kalau di Islam itu dianggap perbuatan amalia seton itu, amalnya seton, perbuatan yang kalau rijesun atau najis ataupun keji, yang ini membuat amal setan yang memang dibenci oleh Allah, dan bahkan ini termasuk hukumnya haram dan dosa besar. Saya pikir bagi seorang muslim, apalagi dia jadi aparat, mestinya jauh memberikan contoh yang baik. Dan saya pikir di hukum negara ini juga judi termasuk sebagai sebuah tindakan kriminal yang harusnya bisa dihukum gitu. Tapi kan faktanya karena tadi yang terlibat juga levelnya para pejabat, para wakil rakyat, para apa anggota legislatif maupun eksekutif, saya pikir hukum jadi tidak tegak. Begitu Bung Wahyu. baik. Kemudian begini Bang Rocky, kira-kira emang apakah memang ada gitu negara gitu yang misalnya berhasil atau kaya raya dan rakyatnya juga ya bahagia gitu karena dengan adanya judi online gitu. Misalkan kita lihat kalau dari siapa, Koh Dennis Lim itu beliau bercerita bahwa di Thailand itu perusahaan judi online ini sangat marak gitu dan mereka itu sangat kaya raya sekali gitu. Nah, kira-kira apakah, eee, contoh seperti ini, memang ada gitu Bang Rocky? Iya, yang kaya adalah para bandar sebenarnya. Jadi kalau boleh dibilang tadi eh, kita itu di Indonesia itu perputaran judi yang ter terduga ada transaksi mencurigakan terkait judi, itu nilainya sampai 600 triliun atau setara dengan 20% APBN kita, temuan PPATK itu. Ini besar sekali, dan itu pasti yang menikmati adalah orang yang eh, bandarnya, bukan rakyat umumnya. Hmm, Jadi ini kan posisinya backwash effect. Dia memberikan efek penghisapan. Maka hmm, rakyat kecil
para penjudi kelas, teri yang bawah itu, dia akan, menyetorkan uangnya, kehilangan hartanya, karena penasaran jadi penyakit, dia ketagihan, bikin terus tiap saat judi itu. Dan sumber di masyarakat itu kan dia tidak tahu dari mana saja, jual barang habis dia akan cari yang lain lagi, tidak Hmm. dapat barang sendiri, barang orang lain. Jadi, ini rentetannya panjang. Dia sudah menghabiskan waktu untuk berjudi, tidak melakukan tindakan yang produktif, dia hanya banyak berhayal, irasional, ingin cepat kaya, ingin mengembalikan modal judi yang hilang, kemudian dia bahkan harus bertaruh menjual barang-barang yang lain, bahkan mungkin kalau barangnya habis dia akan mengambil barang orang lain, yang akhirnya terjadi tindak kriminal berurutan. Nah, saya pikir inilah, menurut saya persoalan yang sangat serius ketika negara sudah, ya bahwasanya para pejabatnya terpapar Hmm. terpapar penyakit judi, dan ini sebenarnya perbuatan seton. Kalau di Al-Quran itu kan dijelaskan, apa, amalia seton itu. Jadi, perbuatan-perbuatan setan ini, bukan perbuatan, manusia normal. Jadi ini yang kaya adalah bandarnya. Hmm. Mungkin sebagian backing-backing-nya akan kaya misalnya, dari aparat Hmm. yang mem-backing itu gitu, mungkin akan kaya juga. Tetapi yang korban pasti masyarakat lebih banyak. Ibaratnya kalau ada orang berjudi pasti ada orang yang kalah gitu kira. Nah, siapa yang kalah? Pasti lebih banyak masyarakat yang kalah, atau orang Hmm. orang umum yang kalah yang banyak. Maka pemenangnya siapa? Yang paling banyak menang adalah bandar-bandar. Sehingga kalau urusan ini saya bisa memprediksi bahwa yang setiap, malam, setiap hari, setiap transaksi perjudian, itu pasti ada orang yang korban dan kalah, lalu ada orang yang menang, dan orang yang menang itu adalah sedikit, dan itu adalah orang yang tertentu dan kebanyakan adalah para bandar. Dan inilah yang akan, kaya raya. Makanya kalau dibilang tadi di Thailand atau di beberapa negara itu, para bandar itu kekayaannya begitu kaya raya, tentu mereka akan berkolaborasi dengan aparat yang mem-backing mereka, gitu. Atau institusi negara yang, melindungi mereka dan mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan mereka. Sementara yang korban adalah rakyat banyak. Begitu banyaknya rakyat yang akan uangnya akan hilang, mungkin, setiap hari dia akan bekerja keras hanya untuk, berjudi. Nah, setelah itu dia akan, kehilangan uangnya, kemudian kalau dia sudah tidak ada uang lagi, dia akan menjual barangnya, tidak ada barang yang dia miliki, dia akan mencari barang orang lain, dan inilah akan rentetan munculnya tindak kriminalitas di tengah-tengah masyarakat yang akan semakin meningkat. Bahkan di Indonesia saja kan kita baru saja mendengar berita yang kurang baik, ada istri polisi, Iya. dia membakar polisi yang suaminya sendiri, karena persoalan judi gitu. Hmm. Jadi diborgol kemudian dibakar, luar biasa itu. Jadi seorang istri yang anggota polisi, dia, tega membakar suaminya sampai tewas itu, hanya karena memang suaminya menggunakan gaji yang didapatkannya sebagian itu untuk berjudi, sehingga dia marah. Nah, ini saya pikir kejadian seperti ini baru satu yang terungkap mungkin, tetapi saya pikir prakteknya akan begitu banyak di level masyarakat yang akan kena. Kalau level aparat saja sudah terjadi seperti itu, bagaimana level masyarakat yang mungkin tidak sempat mengenyam dunia pendidikan yang lebih jauh, tidak mengenal rasionalitas yang lebih tinggi, tidak mengenal pengontrolan diri yang jauh lebih besar. Pasti tingkat kriminalitas akan jauh lebih banyak lagi. Begitu Bung Wahyu. Artinya memang sangat parah Bang Rocky, di mana ketika kondisi sekarang masyarakat sendiri rusak dengan apa ya, adanya judi online, ada yang bunuh diri, ada yang apa, membunuh keluarganya, ya kan, istri membunuh suaminya, baik masyarakat Iya, umum ataupun aparat kita sudah saksikan. Belum kriminalitas-kriminalitas, yang terjadi yang lainnya akibat judi online ini gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah gitu untuk mengatasi persoalan judi ini, sedangkan kita ketahui bahwa pejabatnya sendiri justru menjadi pemain judi online juga, begitu Bang Rocky. Apakah memang dimulai dari menangkap pemainnya atau bandarnya atau bagaimana Bang Rocky? iya. Jadi kalau ini sudah jadi lingkaran setan, Bung Wahyu. Tetapi di antara lingkaran setan kita tidak boleh putus asa. Kita Hmm. harus, mendorong ada orang yang berpikir waras, berpikir rasionalitas, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kuncinya di sini.
Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dan semua membiarkan, bahkan aparatnya juga terlibat, tidak ada lagi pihak yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini akan terus berlanjut dan makin luas dan makin dampaknya makin besar di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kita berharap ada sekelompok orang yang punya pemikiran waras, yang pemikirannya itu kemudian disebarkan makin luas, kemudian menasihati para penguasa, para pejabat, agar menggunakan, posisi jabatannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar juga. Sehingga dia harus kalau menjadi pejabat, pejabat yang bertakwa, jangan pejabat yang ikut-ikutan judi. Dan ini kalau ini bisa diperluas, maka dia akan perlahan untuk bisa, menuju kepada perubahan sistem, perubahan hukum, perubahan kultur atau budaya. Maka, yang paling krusial dilakukan oleh pemerintah adalah cepat melakukan, regulasi, menerapkan menegakkan hukum, menerapkan regulasi yang baru, harus dihukum sekeras-kerasnya dan hukumnya ditegakkan bagi para pelaku. Nah, kalau kemarin kita bilang kalau mau ditangkap semua penjara penuh, ada pernyataan pejabat yang begitu ngomongnya itu. Iya, Saya pikir ini pejabat yang apa, ya bisa 2 mungkin kurang, memahami fakta atau memang, sekedar berucap. Semestinya, yang dilakukan penyelesaian masalah itu harus dikaji dulu, dicari akar masalahnya, baru disitulah diputuskan untuk dilakukan pengobatan atau terapi atau tindakan. Nah, kalau kita lihat bahwa judi itu bisa merebak karena munculnya aturan pertama yang memberi ruang, kedua atau kolusi dengan aparat yang memberi ruang, ketiga adanya bandar judi yang ingin melaksanakan itu, maka 3 komponen ini harus dikerjain. Berarti, hukum atau aturannya harus ditegakkan, aparat-aparat yang membacking ataupun yang berkolaborasi atau berkolusi dengan para pemain judi atau itu harus segera ditindak, kemudian para bandar atau pelaku judinya itu ditindak. Nah, mmm, masyarakat umum baru ditegaskan. Nah, kalau yang ditindak dulu masyarakat, sementara bandarnya dia, dibiarkan, maka yang terjadi adalah seperti kita merazia minuman keras, mmm, kemudian minuman keras itu kita tangkap dari warung-warung kecil, kita apa, publikasi, dihancurkan, disorting, tetapi pabriknya nggak ditutup. iya, Jadi produksi pabriknya terus-menerus. Judi sama demikian. Kalau pabriknya, para bandar judinya, para apa, perusahaan-perusahaan judinya itu, pengusaha-pengusahanya itu, dan kartel-kartelnya, termasuk aparat yang membacking dan melindungi mereka atau berkolusi dengan mereka, dibiarkan, maka kalau yang ditangkap masyarakat kecil, para pemain-pemain kecil, maka, ini sama dengan membiarkan pabriknya memproduksi terus, yang dikerjain aparatnya. Ini sampai kiamat juga nggak selesai. Oleh mmm. karenanya, pemerintah harus tegas di sini, untuk melakukan, penindakan, penghentian, dan melakukan upaya secara sistematis dan sistemik dengan menegakkan hukum yang ada. Saya pikir itu Bung Wahyu. Baik baik, artinya memang, apa ya, sebenarnya saya sendiri sebagai, apa ya, salah satu, penduduk di Indonesia, masyarakat umum lah. Saya berpikir bahwa, ketika masalah ini diselesaikan kepada pemerintah, saya jamin tidak akan berhasil untuk memang menanggulangi gitu kan. Ketika memang dari hal apapun yang ditangani pemerintah sebenarnya tidak ada yang selesai sampai tuntas begitu Bang Roy. Justru ketika masalah satu diselesaikan itu akan menimbulkan masalah yang lain gitu. Dan ini bisa jadi karena memang apa ya, sistem, yang diterapkan negeri ini gitu kan. Nah kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana sebenarnya pandangan Islam gitu, terkait merebaknya judi ini di tengah masyarakat, bahkan sampai pejabatnya melakukan gitu. Apakah memang pernah ada terjadi di dalam sistem pemerintahan Islam, pada saat, dahulu gitu kan, dan sebenarnya bagaimana Islam mengatasi hal tersebut gitu. Karena, pada faktanya ketika kita berkaca lagi apa ya, menyerahkan masalah ini, solusi ini kepada pemerintah, saya rasa apa ya, sangat kemungkinan berhasilnya sangat kecil gitu, artinya harus ada perubahan total yang dilakukan gitu kan. Kira-kira bagaimana Bang Rocky untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak ya tadi seperti lingkaran setan istilahnya? Ya, kalau Islam memberikan apa, panduan yang sifatnya lebih preventif, karena perkara judi ini dikaitkan langsung dengan iman. Mmm, Maka
Yang bisa melakukan judi adalah orang-orang yang imannya lemah atau orang-orang yang tidak beriman. Dia akan melakukan judi. Di Al-Quran itu ditegaskan seruan untuk menghentikan judi itu dikaitkan dengan iman. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu. Jadi eh, hai orang-orang yang beriman, jadi diserunya orang-orang beriman ini. Jadi sesungguhnya khamr atau minuman keras eh, dan judi maisir itu merupakan apa, merupakan perbuatan keji Hmm. atau tadi saya sebut tadi rijsun yang termasuk perbuatan setan atau amal setan. Maka orang-orang beriman itu dilarang itu dengan keras oleh Allah untuk mendekatinya atau bahkan melakukannya. Jadi ini judi itu setara dengan minuman khamar yang dikategorikan haram hukumnya, dikategorikan sebagai perbuatan yang keji atau ridsu atau najis itu ya, keji dan juga dikategorikan amalnya setan bukan amalnya manusia ini. Ini perbuatan setan itu. Jadi tidak boleh. Nah, kalau dalam Islam, maka yang dipagari dulu pertama adalah orang-orang supaya beriman tidak melakukan itu. Yang kedua, maka hukumnya ditegakkan. Siapa yang melakukan itu, maka dia akan dihukum. Maka kita bisa melihat di zaman Nabi maupun di zaman pemerintahan Islam, para khalifah, itu praktis kita tidak melihat praktek judi itu merebak. Hmm. Memang dulu belum ada judi online, tetapi praktek judi itu kan di mana saja, tapi tidak merebak. Mungkin ada, tetapi tidak berani muncul. Apalagi misalnya kita melihat ada anggota legislatif yang terlibat, oh nggak mungkin. Kan kalau dalam Islam juga ada anggota legislatif itu, tapi bukan posisinya legislatif. Yang semisal legislatif, misalnya majelis umum. Tentu mereka orang-orang yang bertakwa karena yang bisa untuk menjadi itu adalah orang yang beriman, bertakwa. Saya pikir ini yang dikunci di awal. Jadi, maka kalau ingin memperbaiki, tingkatkan keimanan orang supaya tidak tergoda untuk berjudi dan takut dosa dia berjudi. Nah, ini orang beriman itu kan posisinya dia takut melakukan sesuatu kalau itu dosa atau itu dilarang oleh Allah. Misalnya saya kasih contoh ya, kalau orang beriman ketika dia berpuasa, walaupun ada makanan di depannya, ada uang di depannya yang bisa untuk membeli makanan dan seterusnya, dia tidak akan tergoda itu, tidak akan tergoda. Kenapa? Karena keimanannya bagus dan dia takut kalau melakukan itu dosa. Nah, judi demikian, saya pikir. Kalau dia berimannya bagus, maka walaupun ada kesempatan berjudi secara online, bahkan mungkin diajak temannya, dia akan bisa membentengi diri bahwa tidak akan melakukan itu. Apalagi sistemnya dibangun bahwa memang tidak memberi ruang itu. Kemudian aparatnya juga dibuat aparat yang paling bertakwa sehingga tidak memberi ruang untuk para penjudi atau bahkan tidak ikut-ikutan membackingi para praktik judi. Nah, apalagi pimpinan tertingginya adalah pimpinan orang yang paling bertakwa, sehingga dia tentu tidak akan melakukan judi, bahkan kan paling keras untuk menghentikan atau kalau ketahuan ada yang berjudi. Saya pikir ini yang dilakukan dalam sistem Islam. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan persoalan judi ini, salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan hukum-hukum Islam. Sehingga secara sistemik dia akan mencegah, secara kultur dia akan mencegah, secara personal pribadi dia tercegah, secara institusional kelembagaan juga bisa mencegah, secara hukum pasti tercegah. Dan saya pikir kalau pimpinan tertinggi seorang khalifah, tentu dia tidak akan berjudi gitu, atau tidak akan membiarkan judi. Nah, kalau sampai membiarkan berarti dia terkategori melanggar hukum Allah yang bisa dimakjulkan. Nah, saya pikir ini perlu juga dicontohkan kepada praktik masyarakat hari ini, bahwa yang perlu dilakukan adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya dengan dakwah, menasihati para penguasa bahwa mereka membiarkan judi itu ada, itu sama dengan mereka berjudi juga karena memberi izin kepada para penjudi, bahkan melegalkan dia, melindunginya, bahkan memberi ruang. Saya pikir ini bagi depan Allah itu sangat berat pertanggungjawabannya. Perintahnya kan ketika dia beriman. Kalau pemimpinnya beriman, mestinya tidak akan memberi ruang itu, dan mestinya pemimpin yang beriman dia akan
tunduk, patuh, dan menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini secara kafah. Kalau hari ini belum diterapkan secara kafah hukum-hukum Islam, ini persoalannya karena masyarakat belum menghendaki semuanya, para pemimpinnya juga belum sadar dan belum mau menerapkan. Sehingga judi bisa merebak yang padahal di dalam Al-Quran sudah begitu dilarang dan tentu sudah ada praktek yang bisa dicontoh di masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, memang sebenarnya Islam itu mempunyai apa ya, sistem preventif untuk mencegah gitu. Kalaupun terjadi, artinya Islam bisa memberikan efek jerah. Karena memang, selain kontrol individu, kontrol masyarakat, dan, kontrol negara juga memang dilakukan ya Bang Rocky. Baik, sebelum kita akhiri Bang Rocky, kami ingin mendengarkan closing statement terkait, judul kita bincang-bincang kita malam ini, "Parah Indonesia Juara Judi, 1000 DPR atau DPRD terlibat, kapan mikirin rakyat?" Silakan Bang Rocky. Jadi kalau masih membiarkan judi itu tidak ada ikhtiar yang kuat, tidak ada political will dari pemimpin, ini berarti persoalan serius di level kepemimpinan. Jadi judi itu memang kalau mau berantas harus dari atas. Level bawah itu kan korban, masyarakat itu korban. Tapi korban juga harus dididik gitu, diberikan pendidikan, diberikan edukasi, diberikan dakwah kepada mereka. Bukan malah eee, kalau yang judi nanti diberikan bansos. Itu juga saya pikir pernyataan yang keliru, fatal. Bagaimana mungkin orang berjudi, dia kalah malah dikasih bansos, nanti berjudi lagi dia. Ini bukan mendidik ini menurut saya. Maka kalau ingin menghentikan, pertama, marakkan dakwah di tengah-tengah masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, tegakkan hukum secara tegas, menindak semua pihak, terutama dimulai dari aparat, untuk bersih judi semua. Ketika aparat yang terlibat, maka dia harus dihukum dengan tegas, dengan jelas. Keempat, para pengusaha yang melakukan praktik judi ini harus ditindak dengan cepat, dihentikan. Suruh dia usaha di tempat lain yang memang dilegalkan. Dalam Islam, legal itu bukan berarti baik untuk masyarakat saja, tetapi yang paling penting adalah dia barokah. Dia memberikan keberkahan, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dibutuhkan kalau ada pengusaha daripada dia bikin buka usaha judi, mending dia buka usaha yang lain yang diberkahi, yang membuat barokah akan turun dari langit dan bumi sehingga tidak menimbulkan bencana, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi harus dimulai dari pemimpin tertinggi, kemudian pemimpin di bawahnya harus segera bertindak dan bergerak, para aparat dibersihkan, kemudian hukum ditegakkan, masyarakat segera dilakukan edukasi, berikan ruang kepada partisipasi masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga jangan sampai justru orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dituding radikal, dituding anti judi dan seterusnya. Saya pikir di sini pentingnya kita sebagai masyarakat yang waras harus menularkan kewarasannya kepada semua level masyarakat, kepada para pejabat dan juga kepada para penguasa yang sedang memegang kekuasaannya, agar dengan secara kewarasannya tunduk dan patuh kembali kepada hukum Allah, melarang judi dan tentu melakukan tindakan tegas kepada aparat dan para pelaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa pembahasan kita terkait judi online ini Bang Rocky. Mudah-mudahan bisa menjadi insight buat sahabat Wahyu semua. Kita ambil pelajaran, kita jauhi judi online, dan mudah-mudahan juga pemerintah juga mendengar seruan kita, dakwah yang kita lakukan, nasihat-nasihat yang kita lakukan, dan rakyat juga bisa mengambil pelajaran bahwa judi itu tidak akan menjadikan kita lebih baik, justru akan merusak kita. Justru dan pejabat-pejabatnya mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk rakyatnya untuk tidak melakukan judi online. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky, dan kepada sahabat Wahyu silahkan apabila ada komentar yang ingin disampaikan terkait tema kita, Parah Indonesia Juara Judi, 1000 DPR atau DPRD terlibat, dan kapan mikirin rakyat. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.